Kelebihan di balik kekurangan. Ada seorang anak ditakdirkan oleh Tuhan jalan kakinya tidak terlalu bagus. Karena dia lahir dalam kondisi tidak seimbang. Tapi anak ini luar biasa ceria. Dia menginspirasi, kalau tertawanya lepas temannya banyak. Guru-gurunya bingung. Karena anak ini setiap hari berprestasi. Kalau ketemu temannya, begitu. Nilai rapotnya juga tinggi dan kepemimpinannya tinggi. Gurunya bingung karena anak ini setiap hari ada saja yang meledek. Ada yang mengata-ngatain dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin barangkali jalan kita tidak di hot mic, kok ada yang agak berat sebelah. Akhirnya gurunya bertanya, apa yang membuat Anda bisa sehebat ini? Jawabannya luar biasa. Bu Guru, aku hanya berpikir, dulu ketika Tuhan melahirkan aku ke bumi dengan sebuah kata ketidaksempurnaan, aku percaya misi utama Tuhan melahirkan aku ke bumi dengan sebuah kata ketidaksempurnaan supaya orang-orang yang melihat aku belajar bersyukur. Kedua, Bu Guru, kalau hari ini ada yang meledek mengkerdilkan aku marah kepada dia. Aku lempar sepatu, aku tonjok dia. Atau aku pulang ke rumah mengharu biru dan menangis. Pertanyaannya, kalau umurku 40 tahun, kalau umurku 50 tahun berarti tugasku ke bumi hanya melempar batu, melempar sepatu atau nonjok kepada orang-orang yang mengkerdilkan aku. Kapan aku memberi makna dan manfaat bagi diriku, makna dan manfaat bagi orang tua yang melahirkan aku, dan tentunya bagi misi yang diembankan oleh Tuhan dalam kehidupanku. Sakit dan tidak sakit, hati ini tergantung izin kita. Bapak dan Ibu percaya, di balik semua kekurangan pasti ada kelebihan. Ingat nggak dengan cerita Aristoteles? Satu ketika ada monyet dan ada ikan. Aristoteles menyatakan, silakan kalian naik. Cepat naik, kita akan ada perlombaan naik, monyet dan ikan. Pasti percaya monyet itu yang menang. Dan kita bilang bodoh sama ikan. Padahal masing-masing punya kelebihan pada masing-masing bidang. Bapak dan Ibu, selalu ada kelebihan di balik kekurangan. Jangan suka menilai orang yang memiliki kekuatan matematik itu lebih hebat. Ada seorang profesor menyatakan ada 6 kecerdasan dalam kehidupan manusia. Ada yang disebut dengan kecerdasan linguistik. Itu ada kelebihan orang, yaitu kepandaian untuk bercerita, kepandaian untuk meyakinkan, kepandaian untuk menyampaikan sesuatu. Jabatan-jabatan yang bisa disampaikan untuk jabatan ini biasanya orang PR, penyiar radio, MC, mungkin juga trainer, tapi dia bodoh tanda kutip di bidang matematik. Selalu ada kelebihan dibanding dengan kekurangan. Ada orang yang matematiknya biasa, tapi pandai dalam menari, pandai dalam olahraga. Dia kineksitasnya tinggi, tapi lemah dibanding yang lain. Tapi ada orang yang kecerdasannya dalam, kalau ada pertanyaan di sekolah, misalkan tepuk tangan untuk si A yang IPK-nya paling tinggi, tapi kita tidak pernah tepuk tangan untuk orang yang basketnya hebat. Kita tidak pernah tepuk tangan untuk orang yang olahraganya hebat. Siapa yang paling pintar? Mike Tyson ataukah Aristoteles? Dua-duanya pintar. Dua-duanya memiliki kelebihan, dua-duanya memiliki kekurangan. Bapak dan Ibu, selalu ada kelebihan di balik kekurangan apapun dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya sangat sederhana. Kalau Anda ada nilai 10, Tuhan ngasih 7. Jangan cari-cari yang 3, mari kita nikmati yang 7-nya. Cerita berikutnya adalah ada pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 5 tahun, tetapi dia tidak memiliki keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan, seperti tadilah ada nyinggung bareng dengan yang pertama. Sesuatu yang tidak dimiliki pun kadang-kadang adalah berkah. Tapi saya akan ceritakan kelebihan di balik kekurangan. Tapi keluarga yang tidak memiliki keturunan, sekarang dia punya anak 5, walaupun bukan anak biologis, dia mengambil dari kiri, kanan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya ada yang nanya, kok ibu bisa berpikir seperti ini, bagaimana? Anda tetap menikmati kehidupan, langgeng suami istri dengan 5 anaknya yang mengambil dari yang lain. Jawabannya sangat sederhana. Aku ditakdirkan oleh Tuhan memiliki rumah dengan 3-4 kamar tidur, dan 3 kamar tidur itu tidak pernah terisi. Aku punya meja makan dengan 6 kursi, setiap hari yang dipakai cuma 2, 4-nya kosong. Aku punya kendaraan dengan 6 seat, yang kepake cuma 2, 4-nya di belakang kosong. Aku punya lemari es dengan makanan yang sangat penuh, kadang-kadang tidak termakan. Aku punya uang di ATM yang relatif lebih bagus,
lebih banyak, tetapi seringkali kita tidak mampu membelanjakannya dengan baik. Tapi aku percaya, di sisi lain nun jauh di titik-titik sana, ada orang tua yang memiliki anak 6, 7, umpel-umpelan, boro-boro memikirkan pendidikan, kesehatan, sekedar bertahan untuk bisa makan pun mereka sangat kesusahan. Dan saya percaya titik-titik itu dipertemukan oleh Tuhan. Kelebihan orang dipakai untuk nutupin kelemahan orang lain. Kelemahan kita dipakai untuk nutupin kekurangan. Kelemahan kita dipakai untuk nutupin kelebihan orang lain. Sekali lagi, berkah bagi orang-orang yang percaya kita punya kelebihan di balik kekurangan dan kita punya kekurangan di balik kelebihan. Satu ketika ada pasangan suami istri yang sudah menikah 5-6 tahun tetapi dengan cerita yang tadi tidak memiliki keturunan. Dengan doa yang sangat panjang, akhirnya satu ketika mereka melahirkan anak. Anaknya terlahir, mohon maaf, dalam kondisi tanda kutip tidak normal. Orang tua ini tidak marah. Awal mungkin sangat manusiawi, kalau dia bingung, dia stres, dia bete, dia tidak nyaman. Tetapi proses perjalanan hidupnya ingin saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Mereka tetap bersama, mereka tetap semangat. Mereka tidak menyembunyikan anak dengan kekurangannya. Ketika ditanya apa yang membuat Anda bisa sehebat itu, saya percaya setiap manusia punya kekurangan, tetapi setiap manusia punya kelebihan. Aku ditakdirkan oleh Tuhan memiliki anak yang tidak normal, tanda kutip, tapi aku yakin dan percaya. Dulu ketika anakku mau dilahirkan, aku suka berpikir seperti ini. Dulu 5-4 tahun yang lalu ketika anakku mau dilahirkan, seolah-olah ada percakapan antara malaikat dengan Tuhan. Pertanyaannya sederhana, ya Tuhan, hari ini akan kau lahirkan seorang anak bersifat khusus karena terlahir dalam kondisi idiot. Pertanyaannya, kepada rahim siapa anak ini akan engkau titipkan? Maka saat itu Tuhan menjawab dengan lantang, karena anak ini bersifat khusus, bersifat idiot, maka titipkan kepada rahim kedua orang tua yang memiliki cinta kasih luar biasa, kepada rahim kedua orang tua yang memiliki kasih sayang luar biasa, kepada rahim kedua orang tua pilihan saya. Jadi mengapa aku harus panik, harus stres, harus tidak percaya diri, menyembunyikan anak? Karena kami percaya bahwa kami ada orang tua pilihan Tuhan. Dan yang kedua, aku percaya di titik-titik lain banyak orang tua yang tak seberuntung aku. Banyak anak-anak yang terlahir dalam kondisi miskin, banyak anak-anak yang terlahir dalam kondisi mungkin tidak lengkap orang tua, yatim piatu, dan saya percaya titik-titik itu dipertemukan oleh Tuhan. Selalu ada kelebihan di balik kekurangan dan selalu ada kekurangan di balik kelebihan. Mari kita nikmati blessing, berkah bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan kelebihannya untuk nutupin kelemahan orang lain dan mau berempati kekurangannya ditutup oleh kelebihan orang lain. Terima kasih.